Kata anaknya tersebut, baiklah, berangkat ke Bir Zamzam, dipanggil fulan, nggak ada yang nyaut. Waduh, nggak ada yang nyaut. Tapi masa di Bir Barhut, sedangkan ayahku ini orangnya baik. Orangnya baik. Akhirnya dicari, masuk ke tempatnya daerah Wadi Ahgaf, di tempatnya dekat 2 jam dari, kurang lebih 2 jam dari makam Nabi Allah Hud. Gak taunya dipanggil itu Bir Barhut. Fulan, nama abahnya. Nyaut. Ada suara nyaut. Bingung ini anaknya. Lalu ditanya, ya abah, katanya, wahai ayah, di mana kamu letakkan itu? Itu titipan. Kata abahnya, di tempat fulan. Katanya. Di tempatnya ini fulaniyah, tempat fulaniyah. Balik itu anak dicari, ternyata benar ada titipannya, dikasihkan. Setelah dikasihkan, anaknya penasaran, kok bapakku itu orang Barhut, Bir Barhut. Balik di Bir Barhut, disebut fulan. Katanya abahnya nggak nyaut, tapi ada suara sudah pindah. Ada suara yang mengatakan sudah pindah. Ternyata sudah balik di. Nah, artinya apa? Ini amanat. Titipan itu amanat. Nah, sebagaimana kalau ada orang nitip sama kita, kalau bisa tulis titipan fulan sekian. Ya. Saya pernah melihat satu orang meninggal. Ya. Ternyata di lemarinya itu ada satu kertas itu, fulan titip sekian, fulan titip sekian, fulan titip sekian. Luar biasa ini. Terus ada yang ditulis sudah lunas, sudah diberikan, sudah lunas dan lain sebagainya. Loh, itu orang titip itu gitu kuduat. Jangan terus habis itu ada orang titip sama ahli waris, kalau kita sudah meninggal sama ahli waris kita dipakai. Itu akhirnya apa? Ya hilang sifat amanat itu namanya. Walaupun kita sudah meninggal, hati-hati. Nih. Hati-hati. Jadi ada hukum-hukumnya, jangan asal terima wasiat titipan. Akamnya hukum-hukumnya menerima titipan. Hukum menerima titipan. Yang pertama wajib dengan 2 syarat. Nerimo ya. Ada satu orang bawa barang, aku titipi. Nah, ini hukumnya mau nerima nih bagaimana? Yang pertama, ayyata'ayyana bi an lam yujad aminun ghairu. Enggak ada orang yang lain yang bisa dititipi. Antum tahu, orang kafir Quraisy musuhi baginda Nabi Muhammad. Tapi barang-barangnya dititipno Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diilok-ilokno, Nabi Muhammad dibilang ini itu, dikata-katai dan lain sebagainya, tapi nek ono barang ya wahai Muhammad titip kok. Titip nang Nabi Muhammad. Saking amanatnya itu Nabi Muhammad, makanya gelarnya Al-Amin. Gitu. Itu ayyata'ayyan bi an lam yujad aminun ghairuka. Ada lagi orang yang amanat, iki tok sing amanat, ya itu kasihkan. Termasuk titip rahasia. Titip rahasia. Cuma ngomong-ngomong ya. Begini. Wis. Tapi sing bongkar itu biasanya sing ngomong itu mau. Sudah ngomong sama ini jangan ngomong-ngomong ya. Ojo ngomong sapa-sapa. Tapi melaku rong langkah, ojo ngomong sapa-sapa. Nyebar. Ya. Itu yang namanya rahasia umum. Kabeh ngerti tapi meneng kabeh. Semuanya tahu tapi diem. Itu namanya rahasia umum. Nah, kemudian yang kedua syaratnya ya, syarat pertama adalah tidak didapatkan orang yang amanat selain dirinya. Nanti ada yang namanya penitipan naqis ilan naqis atau naqis ilal kamil atau kamil ilan naqis. Nanti insya Allah ada itu. Ya. Jadi permasalahan wadiah ini penitipan tapi tidak sembarang. Ya, bisa luas makna nih, hukum-hukumnya ini. Ya, kemudian ayyakhafal malik, si pemilik barang takut kalau hartanya hilang atau hartanya rusak kalau dia yang megang. Saya ini punya misalnya sapi atau kambing ya.
Tapi nek kita cekel kambing iki bakal rusak, bakal hancur, bakal mati, bakal sakit dan lain sebagainya. Maka wajib bagi dia untuk memberikan kepada orang yang dititipi. Dan orang yang dititipi wajib nerima. Orang yang dititipi wajib nerima. Iki nek aku sing nyekel kok mati kambing iki, wis tak cekelen kon. Dan dia sanggup, harus nerima. Kalau dia punya kesanggupan, harus untuk dia menerima. Tapi kalau nggak sanggup, ya nggak wajib. Nanti ada hukum-hukumnya. Jadi syarat yang pertama merasa dirinya ada orang titip sama saya. Yang pertama merasa bahwasanya saya amanat, saya harus terima. Dan yang kedua adalah kalau dia yang megang, maka dia rusak dan dia mengatakan titip ke saya harus terima. Karena saya punya kemampuan untuk jaga. Jadi seperti itu. Itu hukumnya wajib. Kemudian hukum selanjutnya adalah mandub, sunnah. Idza lam yata'ayyan bi an wujida aminun ghairuhu bi syart an yathiq bi amanati nafsi fil hal wal mustaqbal. Orang yang nitip kepada saya itu dia punya pilihan. Punya pilihan. Misalnya ada 3 atau 4 orang semuanya amanat. Berarti ada pilihan ya. Tapi saya merasa saya bisa dan saya amanat. Maka bagi saya sunnah untuk nerima titipan tersebut. Kalau saya tolak nggak masalah. Mungkin dia bisa titip orang lain. Tapi ketika dia datang ke saya kemudian mengatakan saya titip ini, lu kan bisa titip orang lain. Kan dia ada fulan kan amanah, fulan juga amanah, banyak yang amanat. Tapi saya merasa bahwasanya wah ini gampang, aku insya Allah bisa ini. Misalnya dititipi barang apa gitu ya, barang misalnya kambing tadi itu, saya bisa merawat ini kambing. Maka bagi saya sunnah untuk nerima itu titipan. Tapi ingat syaratnya ada orang yang lain, ada amanat-amanat yang lain, ada orang yang bisa dipercaya yang lainnya. Kemudian dan dia bisa memegang dirinya bahwasanya dirinya amanat baik sekarang ataupun di masa datang. Fil hal wal mustaqbal. Sekarang saya amanat dan saya pun kalau ke depan ya misalnya saya ini kemudian nggak punya harta, nggak punya duit, maka saya tetap bisa jaga ini kambing, nggak tak dol. Saya masih bisa megang amanat, maka sunnah bagi dia. Kemudian mubah. Hukumnya mubah. Kapan itu? Idza lam yathik bi amanati nafsihi wa alimal malik bi halih. Ya. Jika dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Aku titip iki gak iso, ojo jangan. Kenapa? Saya takut. Saya takut gak bisa amanat. Ya. Akan tetapi dia si penitip yang punya barang tadi itu tahu bahwasanya orang ini amanat. Saya titip sama misalnya Imron. Imron, saya titip ini Imron. Kata Imron, jangan katanya. Enggak, saya titip karena saya tahu Imron amanat. Tapi Imron nggak percaya diri kalau dirinya amanat. Saya yakin bahwasanya Imron amanat. Maka mubah, boleh saja bagi Imron untuk menerima titipan tadi. Kemudian yang keempat, makruh. Kapan makruh? Makruh idza lam yathik bi amanati nafsihi, kalau orang tersebut tidak yakin dengan amanat dirinya sendiri fil mustaqbal, di masa depan. Walam ya'lamil maliku bihalihi, dan saya atau orang yang menitipkan itu nggak tahu keadaannya. Maka boleh bagi dia makruh bagi si penerima tadi untuk menerima barang tadi. Makruh bagi dia nampani. Ini kayak pernah kejadian, ada satu orang kaya raya tapi jadinya khianat. Ada satu orang pedagang, sesama pedagang ngomong, saya titip uang ya
Dia mengatakan siap, saya titip. Pas dia sudah mengatakan siap, nggak taunya selama seminggu, 2 minggu, duwe digawe modal. Uangnya dipakai modal. Tapi dirinya nggak amanat. Begitu datang yang menitip tadi, saya minta uang saya. Kata dia, lo nggak bisa, sudah titip kan? Kamu nggak titip saya kok. Lo kan saya titip sama kamu, nggak bisa, kamu nggak titip katanya. Pokoknya ngotot, padahal ini sudah dipakai modal. Dijadikan barang, uangnya nggak ada, jadi barang semuanya. Nggak bisa. Akhirnya orang tadi yang punya barang atau malik tadi, yang punya barang tadi, berangkat ke hakim. Ingat ya, kuncinya permasalahan apabila ada di dalam bab muamalah, ada sengketa, maka larinya ke pengadilan. Kalau sama-sama bisa dipercaya, sama-sama bisa disuluh. Pernah kita pelajari suluh. Ya. Sama-sama bisa di kekeluargaan, nggak perlu ke pengadilan. Tapi mentok kalau sengketa, yang satu nggak mau, yang satu nggak mau, berangkat ke pengadilan. Akhirnya orang tersebut, yang punya barang tadi, punya uang tadi itu berangkat ke pengadilan. Pas godinya godi iyas. Ngomong sama godi iyas, wahai godi, ini saya titip barang saya nggak dianu. Coba datangi lagi, minta lagi, kata godinya. Didatangi lagi, ternyata nggak diberikan. Balik lagi, wahai godi, nggak bisa, dia nggak mau ngasih. Dia juhud katanya, ingkar katanya. Ya sudah, tunggu beberapa hari. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari, hampir 5 hari, dipanggil orang yang dititipi tadi itu. Penitipannya itu, orang yang dititipi tadi dipanggil. Berarti Iyas pinter. Makanya syaratnya jadi hakim itu kudu cerdas. Kata Gadi Iyas, gini, saya manggil kamu tahu kenapa? Gak tahu. Gini, saya ini punya barang banyak, harta banyak, tapi ini hartanya negara. Saya mau titip ke satu orang. Yang orang tersebut kelihatannya adalah kamu, karena kamu pedagang. Kamu orang kaya. Kalau saya titipkan ke orang miskin, takutnya dipakai. Tapi saya titipkan ke kamu kan orang kaya, jadi saya nggak khawatir. Orang tadi mikir, enak iki. Isok dikorupsi berarti. Isok iki digawe. Oh siap, tapi uangnya nanti kurang lebih berapa hari lagi balik Oke siap. Balik dia. Seneng. Beli lemari besi ibaratnya dia. Sudah beli tempat untuk nyimpen barang, duit dan lain sebagainya. Orang yang tadi, yang nitip duit tadi dipanggil. Sini kamu. Sekarang juga kamu berangkat ke tempat yang orang itu. Lalu minta hartamu. Minta duitmu. Kalau nggak dikasih, wahai Godi. Kalau nggak dikasih, bilang, tak lapor nang Godi. Ini masih nggak tahu menahu kalau Godi itu sudah jebak ini yang terakhir, yang tadi itu. Oke katanya, berangkat. Saya minta, nggak bisa, saya nggak megang duitmu kok katanya. Ya sudah kalau gitu kamu saya laporkan ke Godi Iyas katanya. Mikir, dilapor nggak oleh titipan aku hari. Ini titipan uang negara banyak ini. Kalau sampai dilaporkan cacat nama saya, akhirnya saya nggak dititipi duit yang banyak sama Godi tadi. Ya sudah, sini berapa duitmu sekian ya kayak. Setelah diberikan balik ke Godi Iyas. Godi terima kasih banyak, uang saya akhirnya balik, ini keperluan saya dan lain sebagainya. Ya sudah, pulanglah. Pulang. Waktu itu berapa hari kemudian datang orang tadi. Godi, alhamdulillah, sekarang saya siap. Tempatnya saya siapkan untuk uang negara yang yang dititipkan ke saya. Kata Godi Iyas, ente khianat katanya. Ente khianat. Loh khianat kenapa? Ente titip barangnya orang titip sama kamu nggak ente kasih kan kalau duit negara titip negara entek mbok korupsi ya. Maka apa? Kamu khianat dan kamu balik. Kita tidak akan titipkan duit kepada kamu. Itu cerdas hakim itu. Nah, termasuk juga Godi Iyas ini punya cerita ada 2 orang badui. 2 orang badui. Satu badui anggap si A dan si B ya. Si A ini badui ini titip kepada si B. Saya titip, saya mau perjalanan. Saya takut kalau di perjalanan saya nanti meninggal dan lain sebagainya. Saya punya uang, saya titipkan. Kalau saya nggak balik-balik, nggak tahu keadaan saya, maka anak saya tanya, maka bilang saja bahwasannya saya
apakah kamu megang titipan saya? Nah, terus bagaimana caranya? Titipannya, ayo dijak jalan. Dijak jalan sampai di satu pohon besar. Itu digali itu pohon, ada satu apa namanya itu? Kantong. Satu kantong isinya uang banyak. Dimasukkan situ ditutup. Tolong. Yang tahu ini cuma saya dan kamu, kata si A tadi. Saya melakukan perjalanan, saya titip kepada kamu. Kalau saya nggak balik, tolong ini kasihkan kepada anak saya. Kalau saya taruh di rumah, hilang pasti gawe sampai anakku atau bagaimana. Kalau saya titipkan ke kamu, saya takutnya titip di rumahmu, saya takutnya nanti kepake juga. Kalau kamu nggak pakai, anak-anakmu bakal pakai. Didelok lu bapak duit sikat wae wis. Daripada ini nanti sampai hilang, dititip di sini. Siap, ambil pasang muka-muka yang polos, muka-muka yang amanat, muka-muka yang baik ya. Si A berangkat. Ketika si A berangkat, lalu kemudian si B tadi itu. Kemudian si B tadi itu setelah berapa hari digali itu tempat. Duitnya diambil, pasirnya, tanahnya dibalikkan lagi seperti semula, lalu balik. Si A datang, setelah berapa hari si A datang dilihat, ternyata itu nggak ada lagi. Didatangi rumah si B. Didatangi diobrak si B tadi. Mana uang saya? Loh, mengapa? Loh, uang yang kita titip, yang saya titipkan ke kamu di bawah pohon itu nggak ada yang tahu kecuali saya dengan kamu. Dan saya nggak ngambil, saya barusan ini. Ya kalau berarti kamu, wahai si B yang ngambil. Katanya. Si B ingkar. Wah, aku nggak JP kok. Aku pohonnya mana saya nggak tahu. Oh ini apa? Saya nggak tahu pohon, nggak tahu apa. Terus pura-pura nggak tahu total. Nggak tahu nggak tahu pohonnya, nggak tahu titipannya. Wah, kalau begitu kata si A. Kalau begitu, ayo kita ke hakim, ke Qadhi. Ya pas Qadhi Iyas itu mah. Datangnya Qadhi dibilang, Qadhi ini begini, saya titip kepada si B, harus diceritakan. Kata si B, saya nggak tahu pohonnya di mana, itunya di mana, saya nggak tahu katanya. Pokoknya saya nggak tahu titipan, nggak tahu pohon. Katanya. Lu dia tahu katanya. Kata Qadhi Iyas, gini aja. Kamu si A, sekarang kamu balik ke tempat yang pohon tadi, coba dicek lagi. Dicek lagi. Berangkat. Si B itu pokoknya, aku nggak ngerti, pokoknya aku nggak ngerti. Saya nggak tahu pohonnya apa, siapa ngomong nggak ngerti. Ya sudah si A kok berangkat si A. Nurut tapi A itu. Pas nurut, nggak taunya si Qadhi Iyas, iki cek suwe nih si A, kok nggak balik-balik. Nggak taunya si B nyeleduk, pohonnya jauh Pak Hakim. Pohonnya jauh Pak Hakim. Nggak akan ngomong, Hakim ngomong, isi cekalan hari ini. Loh kenapa katanya? Katanya kamu nggak tahu pohonnya, kok tahu tempatnya jauh. Kamu tahu tempatnya jauh ya berarti kamu tahu pohonnya. Berarti kamu khianat, tangkep. Itu cerdasnya siapa? Hakim. Makanya jadi hakim Qadhi kudu cerdas. Kudu bukan harus kaya dan lain sebagainya. Harus cerdas. Dan kecerdasannya dipakai dengan bijak dan adil. Wahakata. Kemudian itu. Hukumnya makruh kalau dia tidak percaya diri di kemudian hari. Dan si penitip nggak tahu keadaannya dia. Ini amanat atau nggak ngerti. Kemudian hukumnya haram. Menerima titipan hukumnya haram. Kapan? Idza tayaqqana khiyanata nafsihi fil hal. Kalau dia tahu bahasanya iki nek tak cekel iki wah sak gawe entek-entekan. Oh, ini berarti khianat ini. Fil hal di sekarang ini. Ya. Walam ya'lamil malik bihalihi, dan si malik, si pemilik barang tidak mengetahui keadaannya. Wa idza lam yaqdir ala hifdhiha, dan apabila orang tersebut tidak mampu, orang yang dititipi itu nggak mampu untuk menjaga. Ya tak cekel, tapi aku nggak jamin loh ya lo. Nah, ini haram kok cekel. Kamu haram dititipi, jangan diterima. Yo nggak apa-apa tak cekel, tapi aku nggak tanggung ya. Lo nggak bisa. Ya kan banyak kayak gitu kan banyak. Aku titip sepeda ya nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa itu berarti nerima. Tapi katanya embel-embel, tapi aku nggak tanggung jawab loh. Loh, ya so coba terima nek ngono iku haram, ngono ngomong ngono. Kamu terima itu haram. Jadi itu. Itu hukum-hukum daripada wadi'ah. Arkanul wadi'ah, rukun-rukunnya wadi'ah ada 4. Al-ida, yaitu titipan, penitipan. Arba'atun, 4, wadi'atun, barangnya. Ainul muwadda'ah.
barang yang dititipkan. Wasighatun, harus ada sighanya, lafadznya. Harus ada lafadznya. Wa maudi'un. Dan si pemilik. Wa wadi'un, orang yang dititipi. Orang yang dititipi. Syaratul wadi'ah. Syarat daripada wadi'ah. Syarat daripada wadi'ah kaunuha muhtaramah. Barang titipan itu harus barang yang muhtaramah. Apa itu muhtaramah? Muhtaramah itu nggak harus berharga, tapi dia itu yang jelas barang tersebut mulia. Barang tersebut tidak tidak haram. Di sini catatan kaki nomor 8 kitab kuningnya dikatakan wa in lam takun mutamawwalah, walaupun bukan barang berharga. Aku titip apa? Salak. Biji. Bukan salaknya tapi bijinya. Kalau biji salak ini loh. Tetap kamu dikasih titipan itu ya kamu harus jaga. Sekarang tanya, ini biji salak ini ada harganya enggak? Enggak ada. Lah biji Kak. Tapi mungkin bagi dia adalah berharga bagi orang yang nitip. Ada satu orang titip beras siji. Habba rus. 1 biji beras. Titip. Pikir titip dibuang. Kok nek JP tak kei beras sing liya. Begitu datang itu orang titip dikasih beras yang lain, didelok beda. Iki berasku. Loh kenapa? Ternyata ada orang, sembuh ya, iki ilmu apa ndak paham aku. Ada orang itu kadang-kadang ngukir beras. Beras itu kalau diukir kaca pembesar. Lho iku mau sing dititipno. Sama orang tadi itu beras kalau dijual mahal, biji beras itu kenapa? Karena sudah diukir bagus, diukir-ukir kayak gitu. Kadang diukir gambarnya orang, kadang diukir kayak apa. Jadi itu ada ternyata seperti itu. Nanti kotaknya itu dimasukkan kotak itu, kotaknya itu kaca depannya itu kaca pembesar, jadi delok pleng, langsung gede gitu. Lalu ini dititipi, alah beras kan. Iku bisa sudah harganya ratusan juta itu. Nah, itu repotnya itu. Maka tetap itu barang, ya, walaupun gambarnya cuma beras, tapi itu kita yang dititipi harus amanat. Titip duit, nah titip duit gak sembarangan. Titip duitnya dolar. Tapi dicampur enak-enak dengan yang lain-lain. Ya. Kalau misalnya yang datang itu mengatakan mana duit saya, dikasih dolar-dolar yang lain, ini tak urupno misalnya, atau diberikan dolar yang bukan dolar titipan tersebut, maka dia doman, dia harus ganteni. Kadang-kadang ada dolar. Dolar itu mungkin serinya atau apanya, atau dolar tahun berapa, atau dolar tahun itu ada. Jadi kalau ada orang titip pisan, saya titip duit. Duit piro sekian, jangan dicampur sama duitmu. Tapi itu barang duit masukkan ke dalam satu tempat yang tidak tercampur dengan uang. Ojo mbok campur. Takutnya nanti kalau yang titip itu datang dan mengatakan, "Ini duitku." Kasih, "Loh gitu itu duitku. Ini bukan duit saya." "Loh kok bisa?" Duit saya serinya itu urut. Duit saya itu serinya nomor cantik misalnya ya. Ya itu ada kayak gitu. Duh, karena seri itu penting. Seri itu penting. Ya. Akhirnya apa? Doman dia. Harus gantikan. Makanya jangan sembarangan duit sepokok podo-podo duit campur, enggak, jangan. Kemudian dikatakan di sini walau najisah, walaupun najis, nggak berharga tapi najis. Kalau nggak berharga itu, yang nggak berharga atau ghair mutamawwalah itu kahabbatibur, seperti 1 biji gandum. Tapi yang titip ya titip. Atau najis seperti kalb yanfa, kambing yang anjing yang bermanfaat, seperti anjing buru, anjing jaga, 2 itu saja ya.
Anjing bermanfaat itu adanya cuma dua. Apa itu? Yang pertama anjing penjaga, anjing berburu. Sekarang ini ada anjing gambarannya sak tangan ini tak lo cilik. Lo lucu diingu, tetap gak oleh. Tetap tidak boleh. Ada itu anjing lucu-lucuan. Pak anjing, ayo jalan, ayo lari, ayo goling. Lu ini lucu. Oh enggak bisa syariat kalau ambil lucu-lucuan kata. Enggak bisa enakmu. Lah kemudian bi khilaf beda lagi ghair muhtarama, tidak muhtarama. Muhtarama itu mulia. Seperti apa? Seperti anjing yang tidak bermanfaat atau alatul lahu atau alat-alat lahu. Lahu itu apa? Lahu itu alat-alat yang biasanya alat musik. Alat musik itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Itu sudah pernah kita jelaskan. Dan di situ ada perdebatan panjang lebar dengan ulama. Ulama itu panjang lebar debatnya. Pertentangannya banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya alat musik yang berdawai. Dawai itu senar. Itu haram. Tapi ada yang mengatakan oh tergantung tujuan, semacam-macam ya. Intinya kalau ada satu orang titip gitar itu nggak oleh sebenarnya. Aku titip gitarku. Kalau di sini mu'tamadnya nggak boleh. Mu'tamadnya aku titip gambus podo. Nah, gambus itu buat pikir kata apa? Kata anu lah. Ya tetap kata gitar. Kata apa? Dawai. Ya. Kata. Atau najis yang lain. Aku tak mulai yo. Aku titip apa? Iki titip, gak tahu titip khomer. Karena dia nggak tahu syariat diterima. Iya sak apa mulia. Tenang kawan, aku tidak ngombe. Aku orangnya tidak minum. Aku tidak pernah bersentuhan dengan minuman-minuman keras. Tapi wong titip minuman keras diterima. Padha wae harame. Kenapa? Menerima itu haram. Enggak, Bu? Enggak boleh. Kemudian syartu sighatul wadi'ah. Syarat daripada sighah lafaz wadi'ah. Syarat daripada lafaz atau sighah wadi'ah adalah lafaz min ahadil janibain, lafaz dari dua pihak. Dari salah satu daripada kedua belah pihak. Entah saya si Malik atau si yang dititipi, penitipannya. Saya mengatakan saya titip ini, atau si orang yang orang yang penitipan ngomong titip aku, titipkan saya, itu sama. Ada satu orang jalan, Mbak Anu, bisa tenang kan, titip aku, tak joko. Itu ada yang kayak gitu. Nah begitu dibasirkan barang ya selesai, dia penitipan, harus amanat habis-habisan, jur-juran. Saya kagum sama satu orang, bukan satu orang, satu suku di daerah Hadramut sana. Itu kita ini dulu di waktu ta'lim di Hadramut itu di kelas di kitab tertentu, waktu itu sudah di kitab Yakut. Kalau sudah di kitab Yakut ini dikirim. Saya ingat mungkin kalau di Sidogiri gitu ya. Ya kalau kalau sudah selesai masa-masa tugas ya. Itu dikirim. Hah? Iya. Nah, itu dikirim. Cuman kita ini dikirimnya 40 hari. 40 hari. Saya pernah dikirim di satu tempat. Itu pedalaman. Gak ada listrik, gak ada apa. Oh, saya ini orangnya agak manja, masalah ngono itu. Ya, agak manja masalah kayak gitu. Pertama gak ada listrik. Dan kedua, toiletnya kayak kucing. Gak ada listrik, musim panas, gak ada kipas, dikirim ke situ. Kok subhanallah yang ngirim saya itu ada di seksi pendidikan dan dakwah itu di tempat kita Darul Mustafa itu ngomong, daerah sana itu gak banyak orangnya. Orangnya itu rata-rata merantau ke luar negeri. Merantaunya ke Kuwait, ke Emirat, ke Saudi untuk dagang. Jadi yang tersisa di situ itu cuma perempuan-perempuan kebanyakan. Gitu.
Akhirnya saya bilang, saya pernah juga itu kayak bawean lah. Bawean itu lanangi. Saya pernah ngisi ceramah Khol Masyayikh Sidogiri di bawean. Gue sing hadir, wong lanangi sok dihitung, rata-rata wedok kabeh. Rata-rata perempuan kabeh. Begitu saya masuk ke rumahnya orang, minumannya itu Nestle, Milo itu made in Malaysia semuanya. Ternyata yang laki-laki semuanya kerja di Malaysia. Nah, akhirnya saya berangkat. Itu 40 hari. Ada teman kita yang dikirimnya itu di pelosok jauh. Di tempatnya kurang aman. Tempatnya kurang aman. Tapi begitu dititipi ini, santri ini dititipi. Karena ada satu orang datang, saya minta supaya ada ustadz yang ngajar. Berangkat. Sampai di sana, ternyata ada orang yang sama warga asing, itu agak keras. Agak keras. Iku wis todong-todongan tembak. Saya harus periksa ini. Yang nampani, yang sukunya itu, ya gabilanya itu sudah ngeluarkan tembak sisa. Ini tembak-tembakan lucu gitu. Terus enggak bos, sampai perang ini. Tembak-tembak harus gunung-gunungan ini. Tembak atas dalat peringatan, tudingan. Ngene. Iki pelurune nyasar, nyopo urusane. Akhirnya balik. Ya. Tapi di sini intinya apa? Menjaga titipan itu luar biasa, sampai paten-patenan. Titipan deh kira. Ya. Jadi seperti itu. Itu amanat. Makanya itu orang-orang Baduy itu kalau sama amanat luar biasa. Kita menyaksikan, kita lihat sendiri itu amanat luar biasa. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Hakada. Itu ada soal dua ada auda'tuka, saya titipkan kepada kamu, atau auda'nihi, atau titipkan ke saya. Itu sama-sama lafaz. Wa admur rad minal akhar, dan tidak ada penolakan dari satu belah pihak. Tidak ada penolakan. Catatan kaki nomor 9, falau qala al-wadi', kalau yang mengatakan itu wadi, orang penitipan mengatakan auda'niha, titipkan ke saya. Fadafa'aha, lalu dia memberikan sakitan dalam keadaan diam, kafa, cukup. Titipna aku, kasihkan langsung. Ya sudah. Itu pun menjadi penitipan. Kemudian syarat daripada al-muwaddi' wal wadi', syarat orang yang menitipkan dan si pemilik barang adalah itlaqut tasarruf. Tasarrufnya bebas. Tasarrufnya bebas. Ai bihaitsu, yang sekiranya yasihu tasarrufu, sah muamalahnya fi syai'il muwaddi', di dalam sesuatu hal yang dititipkan. Fala yud'al kafir mushafan wala musliman. Ya, seseorang itu tidak boleh menitipkan Quran atau hal-hal yang berkaitan dengan syariat, yang dimuliakan syariat, kepada orang kafir. Oleh aku titip Quran ya. Sing nyekel kafir ya padha wae gladur. Ya enggak bisa. Kalau mushaf titipkan kepada orang muslim, atau menitipkan muslim yang lain, dia punya budak muslim dititipkan sama orang kafir, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Takutnya direndahkan atau dihinakan. Enggak boleh, ya. Kemudian wala muhrim saidan, dan juga orang muhrim tidak boleh dititipi said atau buruan. Orang dalam keadaan berihram dititipi buruan, nggak boleh. Kenapa? Karena dapat kena dam. Nggak bisa. Wala yudi' naqisan wala kamilan. Orang yang naqis, orang yang kurang itu siapa? Sobi, majnun itu kurang. Sobi atau majnun itu kurang. Tidak boleh menitipkan di sesama orang yang kurang. Arek cilik bayi titip ambek wong bayi, enggak boleh. Balita titip balita. Aku titip ini ya. Seperti cawe titip, doda adik pecah, tiba, mati, rusak dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Itu nanti ada hukumnya di sini. Wala kamilan, ataupun orang yang nakis titip kepada kamil, enggak boleh. Ya. Walal kamil naqison, dan juga orang yang kamil itu sempurna, baligh, akil, titip sama anak kecil, bayi. Nak titip iki yo nak yo. Duh. Ya.
Itu kejadian. Jangan kita ini kadang-kadang titip HP anak. Nak titip ya. Kayak torenan, ini ngono ini pecah, rengat, kayak apa. Saya titip ya, memang sing salah saya. Saya titip anak saya HP. Nah, anak saya ketok ono titik apa namanya? Keluar itu soft gel apa namanya? Screennya aja. Ini apa pelindung screennya itu. Tik supaya krek mateng. Apa mana ya bisa apa-apa. Doman, enggak doman wong arek cilik kok butuh TV. Enggak ganteni wala apa ya sapa anak kita orang dhewe wis mateng ngrasakno. Ya. Itu. Falau ada anahu sabina qison mithla. Apabila seorang anak balita, bayi, anak yang bali ya. Anak kecil. Naqisan mithla sesama anak kecil, au kamilan atau nitip sama orang yang kamil, domina kullamin huma, maka dua-duanya jamin ganteni. Apa titipno? Ini sama-sama gini nih. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa, yang satu kurang, yang satu sempurna, yang sempurna nggak bisa kayak gitu. Harus sama-sama. Sing nitipi ya salah, lah apa mbok titipno kayak ngono-ngono iku. Ya. Ma akhadahu minhu li butlanil ida, karena batalnya ida. Kenapa kok ganteni? Karena batal itu nggak boleh. Syaratnya orang yang pemilik barang dan yang dititipi itu harus sama-sama orang yang sempurna. Kalau satunya nggak sempurna, satunya kurang, yang satunya sempurna, batal. Itu hampir mirip seperti wakil dan muwakil. Wakil dan orang yang mewakilkan harus sama-sama sederajat, ibaratnya sama-sama sempurna. Gitu. Begitu juga wadi'ah. Walau ada al-kamil naqison, kalau seorang yang sempurna menitipkan barangnya kepada orang yang tidak sempurna atau kurang, lam yudman, maka orang yang anak tadi yang kurang itu enggak doman, enggak ganteni. Ya. Illa bi'itlafihi, kecuali memang disengaja. Tapi ya teledor, itu keteledoran itu. La bighairihi walau bitafrid. Kalau tidak dirusak dengan sengaja atau dihilangkan dengan sengaja, ya, itlaf itu dihilangkan, anggap seperti itu. Ya. Walaupun dengan sengaja atau dengan kecerobohan itu anak, maka anak tersebut tidak nganteni. Arek cilik bawa titip HP, nak cekelan sik yo, cekelan yo. Anak tonggo misalnya kecil, cekelan ya. Nah, titip, ditinggal. Tinggal mana? Masuk kamar mandi ke jeding. Iku arek ndelok, oh lucu ya, terus ditutup, cetok, lu rusak. Metu toko jeding gitu. Loh, kok hancur HP ku? Gantenono, enggak bisa, kamu yang salah. Kenapa ya? Kamu sudah salah, cik teledormu mbok titip narek cilik. Jadi seperti itu. Kecuali dihilangkan. Tapi arek saiki pinter-pinter. Dititipi barang didol. Wah mak iya, cerdas sampai kancil iku berarti. Wa ma idaul kamilan fa huwa maksudul bab. Tapi kalau yang menitipkan orang yang sempurna kepada yang sempurna, fa huwa maksudul bab, maka itulah maksud dari bab ini katanya. Walau dhaman fihi illa bitafrid, dan tidak ada dhaman ganti kecuali dengan kecerobohan, tafrid. Wa qabulul wadi'ah mustahab, dan menerima wadi'ah mustahab ya. Ainan ya, mustahab kepada orang yang itu yang sudah ditentukan tersebut ya. Atau orang itu satu-satunya yang bisa amanat. Wa kifayah. Wa qabulul wadi'ah mustahabun. Terima wadi'ah itu mustahabun. Ainan liman infarad, maka wajib ain kepada orang yang satu-satunya cuma dia yang bisa diamanati. Wa kifayatan, dan kifayah liman ta'addad. Kalau ada orang banyak maka dia fardu kifayah. Seperti yang sudah saya sebutin tadi. Bi an qadara sahibuha ala hifdhiha. Seperti orang tersebut dia saya mampu nerima. Ya ora. Terima. Wa illa wajib kubula, kalau tidak ada orang yang lain maka wajib untuk dia menerima.
Lakin la yujbar ala itlafi manfaatihi wa manfaati hirzihi majanan. Tapi tidak dipaksa untuk bikin tempat dan lain sebagainya. Kon titip tapi kon harus ini karena tidak bisa. Kalau ada penitipan bersyarat mungkin, tapi kalau disuruh, dipaksa, aku titip ini tapi kayak no garasi yang ini, oh tidak bisa. Tapi kalau penitipan itu dikatakan penitipan, saya titip barang ini tapi jangan kamu bawa safar, jangan kamu bawa perjalanan. Maka itu kalau dibawa perjalanan, doman gandeni. Aku titip mobil ya, nggak tahu nih mobilnya digawa keliling, ganteno no. Loh, ini mobilnya selamat, tidak kilometernya, entek no 10.000 kilometer, ganti. Karena kilometer itu termasuk mempengaruhi nilai daripada mobil tadi. Gitu. Wa yuhramul qabul, maka diharamkan juga menerima indal ajiz kalau dia tidak mampu anil hifdz dalam menjaga. Wa makruh wa yukrah indal qudrati liman la yathik bi amanati nafsihi. Makruh bagi orang yang tidak percaya diri dengan amanat dirinya. In lam ya'lam bihil malik, dan itu semuanya sudah kita bahas tadi. Gambaran wadi'ah adalah suratul wadi'ah yaqulu Zaidun li Amr, si Zaid mengatakan kepada Amr, auda'tuka hadzal kitab, saya titipkan ini kitab, maka Amr mengatakan saya terima. Au ya'khudul kitab, atau ngambil itu kitab. Itu maka jadi yang namanya penitipannya. Sekarang kita syarat ya, kita agak cepat bahas masalah awaridut tadmin, yang kemungkinan harus ganteni. Itu penting dan itu banyak. Yang pertama, ayyuaddi ghairahu bila idin min malik. Kita dititipi barang, enggak tahu barangnya dititip nang wong liya. Saya titip sama Imron, saya titip ini barang. Gak taunya Imron nitipno ke Saiful. Ini nyai Abuya ya, ini nyai Habib ini. Ini tak titip nongkon. Nah, itu doman itu. Nah, kalau ada apa-apa, doman. Nah. Itu doman. Wala udur minal wadi, dan tidak ada udur daripada dari Imron. Gak ada udur kecuali kalau Imron kemudian dia musafir. Nah, udur, maka dititipkan, atau Imran nggak ada tempat untuk penitipan. Saya nggak punya lemari untuk nitipi, saya nggak punya lemari besi atau terus dititipkan orang lain, itu namanya udur. Kemudian as-safar biha ma'al qudra ala raddiha. Barang yang dia titipkan dipakai perjalanan juga atau dibawa perjalanan. Padahal dia mampu untuk membalikkan atau mengembalikan itu titipan. Ya. Maka dia kalau ada apa-apa dengan barang tersebut, doman, ganteni. Ganteni itu nggak harus total barang, enggak. Tapi kalau ada kurang-kurangnya dari barang tersebut, dia gantikan. Seperti mobil, kilometernya nambah banyak, ganteni itu nilainya. Ya. Kemudian yang ketiga, anyanggula ila mahillah au darin ukhra dunaha fil hirz, atau berpindah ke satu tempat, itu barang dibawa, tapi tempat penjagaan barangnya lebih rendah daripada sebelumnya. Sebelumnya ditaruh di tempat, misalnya saya punya 2 rumah. Rumah yang pertama ada lemari besi, rumah yang kedua nggak ada lemari besi. Saya dititipi di rumah yang ada lemari besinya. Kan sudah tahu orang tadi, kok mungkin dulu lemari besi tak titipi wae. Tapi akhirnya saya bawa itu pindah ke rumah saya satunya, yang di rumah itu nggak ada lemari besinya, lemari biasa. Akibat pindah tersebut sampai di tempat yang tempat penyimpanannya itu lemari biasa, itu barang akhirnya entah itu rusak atau entah itu dicuri dan lain sebagainya. Maka saya doman, saya ganteni. Kemudian ayyajhada bila udrin, ingkar tanpa ada udzur. Balik no titipanku, engko sik po, aku sibuk, aku tanpa udzur. Enggak taunya begitu dikembalikan ono boceli, ganten ono. Kenapa kalau udah dikembalikan semasa ya? Semasa ditarik itu enggak ada, semasa diminta itu enggak ada kerusakan.
Tapi dia undur-undur. Dia telat-telatkan. Sampai gara-gara dia telatkan itu ternyata terjadi kesalahan, terjadi kerusakan di situ. Maka dia nanggung. Maka dia nanggung. Kemudian ayyatrukal isa' biha indal marad. Dia meninggalkan wasiat tentang barang titipan tersebut ketika dalam keadaan sakit. Atau dalam perjalanan, baik itu kepada godi ataupun kepada orang amanat yang lainnya. Waktu sakit dia nggak nulis bahwasanya saya, atau dia menulis bahwasanya ada titipan begini begitu. Maka ketika terjadi sesuatu dan ahli waris itu tahu, "Wih, ini titipanmu." Tapi nggak ada wasiat apa-apa. Ternyata rusak. Maka diminta kepada ahli waris. Kemudian ayyamna araddaha bila udrin ba'da talab malikiha. Tidak mau mengembalikan. Aku nggak gelem dikembalikan. Ternyata setelah sengketa, ternyata benar barang itu ada di dia. Maka ternyata rusak. Atau hilang, maka ganteni. Wa ayyudayyi'aha, atau barang tersebut disia-siakan. Aku titip ya. Titip apa? Titip misalnya sepeda motor. Tapi sepeda motor itu nggak ditaruh di tempat yang di dalam bagasi atau apa, dikelemprakno, tekek nang dalan, atau ditaruh di embong, atau ditaruh di dalam di dalam pagar, tapi tidak di dalam rumah dan tidak di tempat yang aman. Maka bagaimana? Maka dia ganteni. Contohnya, ada satu tempat kampung itu rentan pencurian. Tapi kalau untuk orang kampung itu aman, warga kampung itu aman. Tapi kalau untuk orang tamu dan lain sebagainya nggak aman. Itu saya pernah tinggal di kampung kayak gitu soalnya. Saya lupa masukkan sepeda motor. Pas pagi-pagi saya bilang, ini sepeda motorku. Nggak taunya saya ingat belum masukkan itu sepeda motor. Begitu saya nggak taunya orang depan rumah ngomong gini, "Bah, nggak masalah, bah, aman, bah, kalau orang kampung aman, bah." Jadi syaratnya aman iki sepeda motor wong kampung. Tak takoki, "Lho kok iso nek wong kampung aman?" "Iya, malinge yo kamu rene sisan, bah." Ngene. "Oh, lu terus?" "Iya. Geriliane nang jaba kampung, bah." Yang diincar itu di luar kampung. Kalau di kampung ini wis CS ibaratnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, andaikan saya dititipi sepeda motor dan saya letakkan di luar, saya tetap ganteni. Lo kan aman kayak wong kampung, tetap itu bukan tempat atau hirz mithli. Itu bukan tempat yang terjaga atau tempat aman. Nah, sepeda motormu berarti kan di jero omah, lha lebokno sisan jero omah. Titipan tersebut masukkan juga ke dalam rumah. Jadi seperti itu. Itu yang namanya tidak disia-siakan. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang bab tentang waris faraid. Ya. Ini termasuk bab penting. Ini antum ini calon-calon ustadz atau marja, tempat kembalinya umat. Begitu datang ngomong, "Kok lak sampean iki lak teko nang majelis terus iki lho ana iki nek wong mati ngene-ngene iki apa?" Ojo mbok jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda ya paling enggak aku tahu belajar ngene. Harusnya begini. Ini pesantren kecil lah, kabarnya seperti itu. Oh ini begini. Seperti contohnya ada satu orang kepingin ini bapakku nggak mati-mati, sak racun wah iki mati oleh warisan. Padahal anaknya dikasih bapaknya itu, misalnya bapak ini mangan babat mati, nggak taunya dikasih sego babat mati. Alhamdulillah warisannya mudun nih. Enggak, kamu bunuh bapakmu itu namanya. Maka kalau bunuh hukumnya apa? Hilang. Hilang apanya? Hilang warisannya. Kamu tidak terima. Yang terima orang lain. Itu ada pembahasannya di situ. Terus apa yang harus dilakukan kalau orang meninggal? Nggak bisa orang meninggal, misalnya orang tuanya meninggal lalu kemudian senteni, meninggal ambil ngubur itu ambil senyum nangis.
Begitu iring bapak, ya Allah sedih, tapi iring warisannya senyum. Nggak bisa langsung seperti itu, ngambil delok jam, sebentar lagi dapat warisan. Nggak bisa, apa dulu? Harus dilihat dulu kafannya, itu hak-haknya si bapak, ngambilnya dari mana uang itu. Duit bapak peninggalannya 5 M, petung M. Alhamdulillah suki dadak aku. Nggak tahunya utangnya bapak petung M sisan. Silangan. Ini berarti longso dadaan. Nggak bisa sebenarnya. Wah, kata wallahu taala alam. Itu insyaallah pertemuan ini sudah habis, muamalah sudah habis, masuk ke dalam Kitabul Faraid. Nanti Kitabul Faraid pertengahan jalan nanti itu ada yang nasib ya, atau bagian-bagian daripada faraid seperti setengah, siapa yang dapat setengah bagian, siapa yang dapat seperempat, itu semua ya kita nanti minta sama Sohibul Bait supaya disiapkan papan tulis. Jangan papan tulis kapur, papan tulis spidol. Wallahu taala alam bissawab. Kita baca doa lalu kemudian yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina ma ahlul qudri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya ulama, nahla bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا اصلح لنا كل شؤون واخرها بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف فعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Ya Pak, yang ya kalau bisa ya harus nunggu atau harus diketahui. Ya. Oh kita misalnya saya titip barang ya, sama satu orang dan ada yang tahu juga. Lalu ketika saya balik lalu kemudian diambil sama orang yang menyaksikan, bukan orang yang kita titipkan. Seharusnya tidak seperti itu. Iya bagus. Benar. Itu amanat. Itu yang namanya amanat. Betul yang lain? Ada yang lain? Iya, monggo. Kota Amal ya. Ya Pak, ada kota amal gimana? Sebentar, ada kota amal. Kota amal kan nggak ada duitnya itu. Iya. Kemudian diambil, disaksikan oleh jamaah banyak, dititipkan oleh jamaah itu kan taklim baca. Kemudian kalau si taklim ini ada orang pinjam, dipinjam ini, karena mungkin ada dulu atau apa nggak tahu. Karena nggak ada perjanjian kapan dikembalikan, dipergunakan mungkin dengan sekuat-kuatnya oleh orang. Pertanyaan saya, taklim semacam ini termasuk amanah, karena dia Khianat. tapi kan dikembalikan, Hatta walaupun dikembalikan. Kenapa mungkin kan nggak ada akadnya? Itu khianat ghosib. Jangankan duit. Walaupun dikembalikan nanti. Walaupun dikembalikan. Loh, ini sekarang yang saya pernah bahas tentang ghosab. Saya takmir atau masjid ada apa namanya tangga.
Tangga dipinjam orang nggak boleh. Oh, sop ini. Itu tangga, pemakai duit. Itu tangga kan dikembalikan. Tetap hukumnya haram untuk meminjamkan tangga. Lagi apalagi duit. Walaupun dikembalikan dan lain sebagainya, itu bukan duitnya takmir, tapi itu duitnya masjid. Sekarang kalau ada darurat gimana? Sakit pokoknya dia atau bukan duit kalau nggak tangga itu nggak ini jamin kecuali yang ada cuma Tetap tidak boleh. Nah, tetap tidak boleh. Tak boleh. Itu bukan uangnya dia, bukan uangnya takmir. Taruhannya nyawa gitu. Hah? Taruhannya nyawa gitu. Kalau nggak dia kan nggak ada orang yang jamin. Iya. Sedangkan yang ada cuma itu. Lah takmir ini taruhannya neraka. Amanat ini, tidak bisa. Tidak bisa. Dia tidak punya hak untuk meminjam. Itu sama seperti takmir ngambil barangnya orang untuk meminjam. Robin Hood. Sama mengambil barangnya orang untuk dipinjamkan orang lain. Ini nyolong barangnya orang, tak bisa. Itu bukan haknya si takmir. Itu bukan haknya si takmir. Oh iya, tak bisa. Kan gini, kalau diserahkan takmir berarti takmirnya hak. Oh enggak begitu. Takmir itu tidak memiliki hak dari wadah uang donatur, sedekah dan lain sebagainya. Bendahara pun enggak punya. Illa li maslahat. Duit itu keluar untuk maslahat. Maslahatnya siapa? Masjid. Bukan maslahat jamaah masjid loh ya. Maslahat masjid. Maslahat itu yang paling mentok mengeluarkan bagi orang lain itu adalah kalau masjid itu di dalam masjid itu supaya makmurnya masjid, maka diadakan majelis taklim misalnya. Dan uang itu dikeluarkan untuk jamaahnya masjid itu dengan bentuk konsumsi. Kasih seperti barang ini, makanan, minuman dan lain sebagainya. Maka itu boleh. Kenapa? Maslahat masjid, yaitu memakmurkan masjid. Nah, di luar itu nggak boleh. Pas yang lorong nggak tahu sembahyang masjid podo wae. Sekalipun nyawa nggak bisa. Ada batasannya. Batasan itu semuanya itu kan pasti ada batasan. Setiap segala sesuatu ada batasannya. Kalau batasan itu diterobos, nanti akhirnya kebiasaan. Kok akhirnya takmire ngomong aku rodok ngelut titik, itu kok naik lho. JP atau kecerengan. Loh. Akhirnya jadi kebiasaan seperti itu. Yushaku an yaqa' fi, ya itu tadi itu. Atau yang lain mungkin. Ada yang mau bertanya yang lain? Silakan. Menggunakan uang pribadi di depan orang ada orang titip ya, orang masjid uang ada orang titip kemudian pinjaman itu digunakan orang masjid dan dia tahu bahwa orang yang itu agak lama datang ya, kemudian digunakan oleh orang ini dan dia nanti sanggup dikembalikan kalau dia datang. Walaupun bolehkan pertanyaan saya dikatakan orang nggak aman atau dia ada begini. Yang dititipi itu kalau kemudian dipakai uang itu maka dia tidak amanat karena dia dalam atau dia rentan khianat. Kenapa? Kita titip itu kan lil istihfad, kan pengertiannya kan itu aqdun al-muqtadi al-aqd al-muqtadi lil istihfad, untuk dijaga. Nah dijaga itu kan tidak dibawa kemana-mana. Kalau kemudian dipakai untuk sesuatu dan kemudian sesuatu itu bangkrut, dia harus ganteni. Doman itu jadi karena dia tidak sanggup untuk menjaga. Dan orang yang tidak sanggup untuk menjaga berarti orang tersebut ketika menerima merasa dia sanggup dan ternyata nggak sanggup, berarti khianat. Paham? Gitu. Kalau ternyata orang itu datang,
Dia sekarang dalam posisi khianat. Saya kalau titip uang, terus kalau uang itu saya mau pakai, saya harus izin dulu sama yang nitipi. Kamu kan kembalinya nanti setahun lagi. Ini ada uang ini bagaimana kalau saya pakai untuk masjid, untuk apa. Kalau dia mengatakan boleh, nah itu harus izin. Misalnya sampai antum dititipi sepeda motor sama satu orang. Antum pakai, berarti antum khianat. Tapi kalau antum ngomong sama orangnya, tapi sepeda motorku tak gawe nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa, aman. Iya. Antum bisa bilang, ini daripada nggak digawe kok rusak, mending tak panasi, tak gawe supaya awet. Gimana? Oh, Oli Marido. Oli Marido itu yang sekiranya kalau ada orangnya kemudian kita pakai, dia membiarkan. Itu namanya Oli Marido. Tapi nek Oli Marido itu wongnya baik, gak apa-apa kawin wae. Itu bukan Oli Marido sebenarnya. Itu prasangkaan. Misalnya, saya punya teman titip barang sama saya. Saya mau pakai, nggak bisa. Kenapa? Karena yang titip saya ini sekiranya kalau ini sepeda motornya kuncinya digeletak ini, saya ambil lalu saya pakai, saya jalan. Dia mengatakan, oh nggak apa-apa. Itu berarti tahu bahasanya ridho. Tapi sekiranya dia bilang, enggak, kamu bakal ngamuk, berarti nggak tahu ridhonya. Uli Marido itu kisah uang santri kadang-kadang Uli Marido itu gampang. Sandal kayak can beli fulan, ngerti aku ridho deh digawe saya tapi nggak dibalekno. Jadi nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Harus izin. Makanya itu sampai ada yang taruhan nyawa itu di depan. Betul. Mungkin yang lain? Sampai miliar. Tidak boleh dari uang masjid kecuali untuk kemaslahatan masjid. Kemaslahatan masjid seperti ini. Termasuk kemaslahatan masjid itu ada masjid yang dia itu duitnya itu luar biasa banyak. Kemudian dia itu membuat seperti kalau makan zuhur disediakan juga makan, kalau sholat zuhur disediakan makan siang. Bagi jamaah sholat zuhur masjid itu akan diberikan makan siang, bukan cuma Jumat toh. Yang sholat Isya diberi makan. Nah, makanannya itu terserah. Wah, duitnya sampai miliaran. Ya kayak orang mangan sing enak. Miliaran duit iwak tongkol ambek tempe. Wah. Enggak, harus yang sedep. Jadi seperti itu. Daripada uang itu nganggur. Saya punya kakek di Kalimantan. Ayahnya kakek saya itu punya masjidnya itu beliau itu punya masjidnya itu di pasar, dan pasar sana itu pokoknya tengah pasar, jalan raya pasar sentral itu. Kasnya sekarang sudah hilang, nggak ada yang megang dari diantara anak keturunan beliau, nggak ada yang sudah wafat zaman dulu, zamannya penjajahan, nggak ada yang. Sekarang yang megang orang lain. Saya pas diundang ke sana, tak delok kas-kasan itu miliaran, rek. Masjid yang ngono-ngono tok dan lain sebagainya. Itu takmir zalim.
Bukan karena itu masjidnya kakek saya enggak, tapi zalim. Itu uangnya umat. Lah mbok simpen gawe apa? Saya salut dengan masjid yang ada di Jogja. Jogokarian. Iku masjid iku ya Allah, wis kudu entek-entek dina iku. Untuk maslahat ini, untuk itu dan lain sebagainya. Tapi selama itu maslahatnya masjid nggak masalah. Tapi kalau keluar dari maslahatnya masjid, sing takmir ngomong, wah aku iki keluargaku iki anu nggak iso keluarga. Ini untuk masjid dan jamak. Maslahat masjid termasuk maslahat masjid adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ya teko jamaah. Lah jamaahnya harus bagaimana? Ya untuk memakmurkan masjid. Masjid ada satu yang ngomong sama kita dari kawan kita. Itu dia bikin majelis kayak taufik gitu, sholawatan di satu masjid. Dan masjid ini terkenal duitnya banyak. Dan dia diminta untuk oleh masjid tersebut, lalu kemudian si masjid nggak mau mengeluarkan duit. Akhirnya yang mengeluarkan duit adalah kawan kita itu. Ya itu tetap nggak boleh itu. Harusnya masjid demi kemakmuran mengeluarkan itu. Mengeluarkan duit daripada kas itu masjid. Kecuali kalau kasnya mepet. Iki kayak bayar iki kayak pembangunan dan sebagainya. Oke, masuk akal. Ini ndak maksudnya gede, bagus, mentereng. Apa digawe apa maneh duit itu. Itu yang disayangkan. Jadi untuk maslahat masjid. Betul yang lain? Kalau diperbesar dan diwakafkan jadi masjid. Begitu nggak harus nunggu jadi. Tapi begitu untuk diwakafkan sebagai masjid, maka jadi masjid. Boleh yang lain? Nah. Misalkan dana masjid itu berlebihan. Terus ada jamaah atau di luar jamaah itu pinjam buat usaha boleh tak? Yang tadi itu tidak boleh. Nggak boleh. Dan banyak resikonya. Makanya Islam syariat mengatakan nggak boleh. Resikonya nanti modal, jadi modal. Iya nek untung, iya kalau. Nah, nek bangkrut entek ya apa? Saya buat buka toko tidak bangkrut, hilang. Makanya syariat sebelum terjadi itu semuanya di-cut, nggak boleh. Mari ini nang dari kabeh arek. Mari ini nang dari kabeh arek. Iya, nek krungu pengajian kayak di Ruqyah itu. Koten. Ayo. Segitu. Terus kapan wong alim mereka dulu. Modal yang lain? Tidak ada? Lupa nih? Gimana hukumnya seorang pendatang yang mau sholat itu ganti baju, buka baju di masjid? Itu polos. Hah? Polos. Misal buka baju polos kan? Kalau udah mandi kan pakai baju, buka pakai baju, pakai sarung. Ini di dalam masjid atau dalam toilet masjid? Enggak ada masjid. Ada kelihatan di dalam masjid orang ini. Enggak pakai kaos di dalam masjid. Pakai sarung aja, pakai sarung. Ya. Pakai kaos masuk masjid. Lama-lama dia tuh ganti celana itu
Utuh. Buka aurat itu tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja ya nggak masalah. Cuman kalau ganti celana dan lain sebagainya itu celananya najis dan lain takut nanti ada jatuh najisnya. Kalau ditakutkan mengotori masjid maka haram. Iya. Oh sengaja? Haram, nggak boleh. Haram nggak boleh. Oh kejadian itu di Surabaya. Wah, saya dulu di daerah atas gunung, mana namanya Keraksan itu naik atas gunung itu. Di situ ada tempatnya, ada air, ada sungai lah. Itu sungainya sampai bawah. Kalau sudah di atas itu enak sejuk, tapi kalau sudah bawah itu namanya beda. Itu namanya Kali Bokong. Kalau sudah di bawah namanya Kali Bokong. Itu orang-orangnya itu yang di atas itu kadang-kadang atau nggak sampai atas lah, nggak sampai gunung dah. Itu kadang-kadang kalau mandi di sana, ya, itu mandi keluar dari kali itu dalam keadaan dia itu sebelum bangun sudah wudhu. Tapi karena dia masih ada rasa malu, kemaluannya itu ditutup pakai tangan. Hah? Iya. Ditutup kayak ngono terus langsung nyebrang masuk pakai sarung dan sembayang. Itu udah batal kabeh lah. Karena kemaluannya sudah ditutup pakai Hah? Waduh. Enggak pelaku kan bukan ya? Bukan pelakunya kan bukan. Waduh. Oh waktu kecil. Tuh, dipraktek no. Ya, betul. Saya bentar. Masjid tingkat. Di lantai kedua, nggak masalah. Kalau apa? Iya. Nggak ada masalah. Itu cuma was-was saja nanti. Akhirnya tingkat yang kedua nggak manfaat. Akhirnya sholatnya sampai luar-luar, cuman gara-gara atas itu tidak dipakai. Nggak masalah. Kecuali kalau sholatnya di atas raknya Al-Quran, jadi masalah itu. Padahal yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Hah? Loh itu buka aurat. Bukan masalah ngene, masih home pimpa ya tetep aja. Buka tutup ya, apa tetep itu masalahnya itu aurat itu terbuka. Walaupun memang enggak, kalau ditanyakan batal atau tidaknya enggak batal. Kalau megangnya gini ya. Enggak batal. Tapi kayak gini kan batal. Itu masalah batal-batalnya. Cuman kalau masalah anunya ya tetap buka aurat itu. Ada yang lain silahkan. Iya. Waalaikumsalam. Salam iku malah mikir takut saya. Ini seperti ini episode di total. Nol total. Sebelum meninggal minta disolat bagaimana? Ya, repot. Kalau hukumnya dulu nggak ada yang mau nyolati itu. Kalau zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada yang meninggal, dia tidak pernah sholat, maka dia tidak akan sholati. Termasuk Sayyidina Umar akan tanya kepada sahabat Hamdalah ya. Tanya. Tapi kita seperti sekarang ini pakai husnudzon. Siapa tahu dia sebelum meninggal dia sholat atau dia tobat. Kita kayak gitu. Karena mengingat ada satu ceritanya ibu daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid, Saudid Durar. Ibunya itu Lubabah Alawiyah. Beliau itu dakwah
di satu tempat namanya Qasam, Hadramut sana di Qasam. Dia ngeliat ada satu perempuan Badui, perempuan yang ya Badui lah, gak sembahyang. Dilihat dia itu cuma nandur mulai zuhur sampai asar sampai menjelang maghrib. Kok gak sembahyang ini ibu ini. Lalu didatangi, Bu, kata dia, saya lihat sampean ini kok gak sembahyang, zuhur gak sembahyang, asar kerja terus seperti ini. Kenapa kok gak sembahyang? Kata ibu tadi, saya nggak tahu caranya sembahyang. Ya sudah kayak gitu, apakah ibu mau sholat? Mau, saya diajari, begitu diajari selesai, diajari paham caranya sholat, dia takbir Allahu Akbar, sholat sampai Assalamualaikum warahmatullah, meninggal. Itu sudah nenek-nenek, usia mulai dari balik sampai 80, usia 80 tahun nggak tahu sembahyang. Begitu sekali sembahyang langsung meninggal, husnul khotimah. Nah kita kalau orang seperti itu maka kita mabni ala husnudzon. Kita husnudzon aja, siapa tahu dia tobat. Tapi kalau kita melihat ada satu orang mabuk, wah dalam keadaan mabuk mati, ojo katanya ngomong aku husnudzon iki wali. Lu kon sarap. Ya, tidak kayak gitu juga. Husnudzon itu pakai kalau ada qarinah, ada jelas iki pelaku maksiat dan melakukan maksiat meninggal dalam keadaan maksiat. Maka ya sudah. Mau diapakan lagi? Nah kalau yang seperti ini, saya nggak sembahyang. Saya tidak mensolati dia. Karena sudah jelas ya. Saya pribadi, tapi terserah. Saya punya dalilnya. Saya tidak mensolati. Termasuk kalau misalnya ada satu orang, ini kebalikannya kalau ada satu orang alim, orang baik, orang soleh meninggal. Saya berusaha supaya bagaimana saya bisa mensolati dia. Kenapa? Orang yang sholat kepada orang yang maghfur. Orang yang sholat kepada orang yang diampuni oleh Allah, itu jamaah ini kabeh diampuni oleh Allah. Itu. Wahakadha wallahu ta'ala alam. Besok 9:30 akhirnya. Ya. Wallah, yang mau beranjak, monggo. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.